Oke, welcome back to Sandro Tajulu channel. Nah, kita ngadain part 2-nya. Dikarenakan part 1 nanti gua akan tampilin podcast kita. Itu cukup lumayan banyak yang nonton, 700 orang. Yeay. Nah, itu gua terima kasih udah banyak yang nonton, dan jangan lupa di-subscribe di YouTube channel gua. Dikarenakan 700 orang yang nonton di TikTok. Nah, kita lanjutkan lagi part 2-nya. Nah, untuk part 2 ini kita membahas tentang pergaulan anak muda. Nah, kebetulan ada mami gua atau mama gua yang usah gua perkenalkan lagi karena di part 1 sudah ya. Nah, menurut mama gimana nih selaku orang tua, apa sih perbedaan pergaulan anak muda zaman dulu sama sekarang? Nah, yang lebih yang lebih membedakan itu apa, dan ada nggak persamaannya? Pergaulan zaman dulu ya, pergaulan gimana ya, saya bilang pergaulan zaman dulu itu masih ada rasa sopannya, masih panutan sama orang tua, terus masih ada rasa sungkannya, terus masih apa ya, ya dari segi sopan santun sih jauh banget gitu. Walaupun dikatakan kalau dari semuanya boleh dibilang sama aja sih kalau dari segi kebebasan. Cuman sekarang manusianya kurang melanggar etika. Etika apa ya, udah tau lah, etika pergaulan, etika sopan santun, apa ya, pokoknya macem deh. Nah, itu yang kurang zaman sekarang. Dan satu lagi, kurang menghormati orang tua, dan kurang menceritakan semua keluh kesahnya, termasuk pergaulannya. Ya, orang sekarang sih, anak mudanya sok tahu gitu loh, sok tahu, dan perasaan dia sudah merasa super, dan dia sudah merasakan dia apa ya, mungkin dia merasa aku kan udah gede, udah tahu yang baik dan yang buruk, padahal dia belum cari tahu gitu loh. Jadi kebanyakan dia sok tahu gitu loh. Nah, kalau persamaannya saya rasa nggak gimana ya, kalau persamaan itu sih ya persamaannya ya namanya bergaul, ya tetap aja bergaul gitu. Cuman itu tadi persamaannya itu ya itu aja. Kita bergaul dalam teman, bergaul sama orang tua, bergaul sama pacar atau siapapun, ya biasa aja kalau dari segi persamaannya. Cuman itu tadi saya bilang, jadi tidak tahu membedakan perbedaan itu di mana posisinya gitu loh. Pokoknya dia tabrak aja semuanya, menurut dia bagus dia tabrak, padahal belum tentu. Nah, itulah saya bilang, jadi harus ada etika kesopanan, etika bersama siapa dia berbicara gitu loh. Nah, tapi itu semuanya dari rumah dulu. Kalau dari rumah kita benar, baik, otomatis keluarga pun pasti benar. Satu lagi saya minta, baik itu orang tua, anak, harus ditumbuhkan di dalam rumah itu saling keterbukaan, saling merangkul antara orang tua dan anak, terus saling ya curhat-curhatan lah. Karena anak sekarang kan gini, kalau dulu orang tua itu dianggap ya memang benar-benar orang tua, maksudnya gini, kalau sekarang enggak, orang tua itu bukan hanya sebagai orang tua tapi teman gitu, teman curhat, teman bercanda, teman ini. Mungkin dulu karena begitu begitu sangat-sangat dihormati orang tua itu,
Ya jadi kita sopan santun itu tinggi, kalau sekarang memang enggak gitu, bahkan siapapun ditabrak aja semuanya. Nah itu jadi saya minta buat kita, buat siapa yang mendengarnya, mari kita dari rumah dulu kita jalin hubungan kasih antara anak dan orang tua, antara orang tua dan anak, sebaliknya kita rangkul mereka, kita peluk mereka. Dan begitu juga anak, jangan karena kebanyakan main gadget, kurang kasih sayang, kurang perhatian, giliran timbul masalah dicari orang tua, itu tidak baik. Jadi mari saling keterbukaan, saling komunikasi, itu yang penting zaman sekarang. Jadi itulah saya kunci-kunci dari semuanya, dari rumah dulu. Kalau di rumah benar, di rumah tumbuh kasih, di rumah tumbuh persaudaraan, di rumah itu tumbuh keterbukaan, mudah-mudahan keluar pasti baik, pasti. Dan anak pun tahu sopan santun, dididik dari rumah, dididik dari kecil. Itulah saya rasa yang paling penting dari semuanya. Nah itulah saran pendapat saya selaku ibu atau mamanya mereka anak-anak gitu loh. Oke, itu dari pesan dari orang tua kami, dari mamaku sendiri selaku orang tua, mungkin itu pesannya. Nah di sini di podcast kita yang kedua itu kita ada sedikit pesan moral, yang dimana tadi yang gua tangkap, yang pertama, kita tidak boleh tidak punya etika kepada orang tua. Jadi kita harus tahu kepada siapa kita harus berbicara. Dan yang kedua, yang penting kita punya moral ya Mak, moral. Nah itu jadi etika, moral, seperti yang jadi yang kedua etika. Nah jadi dua pesan itu semoga oh ya dari Dion belum nih. Salah. Nah Dion juga punya akun TikTok, nanti kita akan share nama TikToknya. Ya dia disebutlah sedikit lagu dia. Nah menurut dia gimana nih? Nah tadi Mama udah bilang, udah singgung. Gimana menurut dia? Apakah dia setuju dengan pendapat Mama atau ada yang mau ditambahin? Silahkan. Gimana? Ngomong aja, nggak apa-apa. Kalau kayak gitu setuju banget pendapat Mama yang tadi, udah jelas banget, udah jelas tangkapnya. Ngomong Mama tadi, ya gitulah, saya setuju banget pendapat Mama tadi. Itulah. Oke, jadi tidak ada tambahan. Jadi kesimpulannya yaitu tadi dua pesan yang dari jadi itu pesannya. Yang pertama, kita harus punya etika dalam berorang tua itu seperti apa. Jadi ya itu jangan dipukul rata. Kita harus bandingkan kepada siapa kita berbicara, apakah sama teman, apakah sama orang tua, atau sama pacar, itu harus dibedakan. Dan yang kedua, moral itu apa? Kita bagaimana menghargai orang tua kita itu. Jangan ketika kita sudah berada, orang tua kita dibuang. Nah itu nggak boleh. Itu banyak sekali terjadi di kalangan anak muda zaman sekarang. Jadi ketika dia udah sukses, udah punya apa yang dia mau, ya orang tuanya dilupakan gitu loh. Nah itulah gue juga sebagai anak muda juga belajar bagaimana cara menghargai orang tua, bagaimana nanti kita sukses berduanya. Nah sebenarnya kunci kita sukses adalah bagaimana kita bisa merawat orang tua itu sih kunci sukses menurut gue. Nah kalau menurut kalian kunci sukses itu seperti apa? Komen di bawah. Nah untuk di part 3 nya, menurut kalian apa yang akan kita bahas? Kalian bisa komen di bawah sebagai ide buat kita bertiga. Nah, jangan lupa juga untuk apa? Like. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini.
Oke, di YouTube-nya kita di Sandro Tajul Channel. Dan jangan lupa mampir juga di TikTok kita di Mr. Cuek 14. Nanti akan gue cantumkan TikTok dari saya, Dion. Nah, karena Mama juga mungkin ada kan TikToknya? Ada. Oke, katanya ada, nanti kita cantumkan juga. Oke, nanti tunggu part 3-nya. Jika ada menurut kalian yang lebih menarik lagi untuk kita bahas di part 3-nya, komen di bawah. Kita tunggu. Kita akan harapkan komen dari kalian. Terima kasih yang udah nonton di part 1 sampai 700 orang di TikTok. Terima kasih, kalian luar biasa. Kalian terus support kami walaupun menurut kami podcast kami ya biasa aja gitu loh. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan mampir di TikToknya @MrCuek 14. Tunggu di part 3 kita. Thank you.